Bab 3054. Undangan Sindini. Segera, Sindini dengan lesu melihat bahwa telapak tangan Brandon Lee yang menyentuh pipinya telah mematahkan 3 jarinya karena suatu alasan. Pada saat ini, jari yang terputus itu meneteskan darah, dan Brandon Lee mencengkeram anggota tubuh yang terputus itu, berteriak seperti babi. Merasa lehernya longgar, Sindini jatuh ke tanah. Kemudian dia terkejut melihat tidak jauh dari sana, sesosok berdiri di antara gunung dan hutan. Itu adalah pemuda yang saya temui di jalan sebelumnya, energi kematian yang sepertinya akan segera mati. Dia meninggalkan tempat itu, apakah dia datang untuk menyelamatkan mereka? Sindini tidak bisa melihat wajah Eric Kin dengan jelas di balik selimut energi kematian. Tapi kemudian, adegan yang tidak akan pernah dia lupakan terjadi. Engah. Eric Kin tampaknya tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak membuka matanya. Tapi aliran cahaya terbang keluar dari tubuhnya. Dikemas padat, ribuan cahaya Reiki ini berjalan sangat cepat dan datang ke depan kerumunan dalam sekejap. Mereka berempat menjerit kesakitan, dan panah berdarah terus mengalir keluar dari tubuh mereka. Tidak peduli apa cara yang mereka gunakan, mereka semua tidak efektif melawan pemakan langit ini. Setelah beberapa saat, mereka berempat tidak bisa menahannya lagi. Teman seiman menyelamatkan hidupmu, aku seharusnya tidak mengingini hartamu sebelum aku menunggu. Melihat bahwa aku keluarga Lee, mari kita pergi. Membuang roh senjata, Brandon Lee berlutut dengan ngeri, menatap Eric Kin tidak jauh, dan memohon belas kasihan. Pada saat ini, beberapa pelahap langit yang sangat menakutkan telah menembus ke dalam alisnya, dan saat ini, mereka hanya tinggal sedikit lagi untuk menembus laut kesadaran. 3 lainnya, dalam situasi yang sama, semua jatuh ke tanah dalam ketakutan. Adegan itu sunyi. Mata Sindini melebar tak percaya. Pemuda misterius yang seolah tak mampu melindungi diri ini justru berhasil menekan Brandon Lee, keempat kultivator satu penurunan, bahkan tanpa mengangkat tangannya. Venoni bahkan lebih tercengang, mata kecilnya penuh kejutan. Terima kasih, teman seiman. Ketika dia sadar kembali, Sindini dengan cepat berterima kasih padanya. Namun, Eric Kin masih tidak menanggapi. Dia berencana untuk berurusan dengan 4 orang ini, lalu berbalik dan pergi. Masalah yang dihadapi para suster tidak dimaksudkan untuk membantu. Hidup di kalangan kultivasi, setiap orang memiliki titik sakitnya sendiri, dan tidak ada yang bisa membantu setiap orang dengan masalah mereka. Masalah orang gila tidak bisa diselesaikan sendiri. Adapun apakah rumput bulan bintang dapat menyelesaikannya, aku tidak tertarik. Tetapi melihat bahwa 3 dari keluarga Ni akan mati di tangan keempat bajingan ini, terutama Sindini yang memiliki karakter baik dan memiliki persahabatan memberikan obat untuk dirinya sendiri, dia tidak tahan pada akhirnya. Teman seiman, apakah kamu akan pergi ke pantai galaksi? Melihat bahwa Eric Kin tidak menanggapi dan berencana untuk pergi lagi, Sindini kembali sadar, pikirannya bergerak, dan dia buru-buru memanggil. Melihat energi kematian dingin bergoyang di sekitar tubuh Eric Kin, Sindini sedikit takut, tapi dia masih menggertakkan giginya. Aku tidak tahu apakah para senior tahu bahwa tempat ini jauh dari pantai galaksi, dan hanya 3 hari tersisa untuk kedatangan kapal bintang. Jika terjadi sesuatu di tengah, mudah untuk melewatkannya. Teman seiman sedang sakit sekarang dan menyelamatkan hidup kami, jadi jika teman seiman tidak menyukainya, kami bisa membawamu ke sana sehingga kamu punya waktu untuk menyembuhkan lukamu dengan tenang. Sindini tidak tahu situasi Eric Kin, tetapi dia juga tahu bahwa dalam keadaan normal di galaksi Yuan, kultivator tidak dapat bertahan hidup. Karena itu, Eric Kin hanya bisa menjadi pejuang kebanggaan yang memasuki tempat ini. Itu hanya karena sesuatu yang membuatnya seperti sekarang ini. Dengan begitu, mereka mungkin bisa membantu.
Mendengar ini, Erikin menatap Cindy Ni dalam-dalam. Cindy Ni baik hati, tapi dia bukan perawan yang sederhana dan tidak punya pikiran. Sebaliknya, dia sangat pintar. Orang-orang yang dikirim oleh keluarga Lee, yang tahu jika hanya Brandon Lee adalah satu-satunya kelompok, atau jika hanya kakak dari fase penilaian tahap awal akan diserang oleh beberapa kultivasi di masa depan iblis serangan tanpa alasan. Jika mereka mengikuti, mereka berdua pasti akan jauh lebih aman. Namun, Erikin tidak merasa tidak nyaman karenanya. Karena jika Cindy Ni hanya ingin mengikutinya, dia bisa dilindungi secara gratis, dan dia akan mengusir mereka tanpa ragu-ragu. Tapi Cindy Ni berharap untuk membayar kerja keras sebagai gantinya. Pikiran Erikin yang awalnya diam mengikuti. Rencana awalnya adalah untuk menunda kematiannya untuk hari lain, kemudian mendapatkan kembali energi kehidupan, mengungkapkan identitas aslinya, dan bergegas ke tepi galaksi. Tapi saran Cindy Ni memberinya arah lain. Situasi di pantai galaksi tidak diketahui, dan tidak diketahui apakah Vinola Su, Ye Zun dan lainnya telah tiba dengan selamat. Selain itu, jika dia hidup kembali dari kematian, dia mungkin juga menarik para kultivator di pantai untuk keluar memburunya. Meskipun aku tidak takut, itu juga masalah. Mungkin juga merupakan pilihan yang lebih baik untuk terus mempertahankan keadaan energi kematian di masa lalu. Senior, basis kultivasi kakak dan adik ini rendah, dan ada kakak laki-laki gila yang menyeretnya. Mengapa kamu tidak memilih kami, dan aku dapat mengantarmu ke sana? Melihat Erikin berhenti, Brandon Lee tampak tergerak. Dia bergegas mengambil tugas ini. Pemakan langit Erikin, yang masih berada di dalam tubuhnya, bisa membunuhnya kapan saja. Brandon Lee mau tidak mau harus bergegas. Cindy Ni menjadi gugup. Dia tidak tahu mengapa Erikin membantunya, mungkin karena botol pil dewa, atau mungkin Brandon Lee mengatakan sebelumnya bahwa mereka menyinggung Erikin. Tidak ada hubungan yang mendalam antara kedua pihak. Jika Erikin benar-benar memilih Brandon Lee, maka mereka bertiga akan memiliki masa depan yang tidak terduga. Namun segera, meskipun Erikin tidak berbicara, pemakan langit di sekitarnya bergerak. Desir-desir. Pemakan langit ini, di udara, digabungkan menjadi sebuah teks, jadi alih-alih berbicara. Biarkan aku menunggu di jalan bersama, dan kita berempat akan menjadi pengawalnya. Melihat kata-kata Erikin, wajah Brandon Lee menjadi pahit. Identitas ini telah berubah begitu cepat sehingga tidak dapat diterima. Keluarga Ni akan dianeksasi oleh mereka. Di detik terakhir, Cindy Ni masih menjadi tawanannya. Tapi kemudian, sebaliknya, dia harus menjadi pelayan orang-orang ini untuk melindungi keselamatan saudara perempuan dan laki-laki ini dan orang gila. Namun, di bawah ancaman pemakan langit, Brandon Lee dan keempatnya tidak berani menolak untuk bertahan hidup. Senior, perahu roh aku lebih baik dalam kualitas dan lebih cepat, jadi lebih baik naik milikku. Karena Erikin mengendalikan hidupnya dan tidak bisa menolak, maka akhiri siksaan ini sesegera mungkin. Brandon Lee mengusulkan untuk berbicara, dan melihat bahwa Erikin tidak menjawab, dia memanggil perahu roh. Setelah itu, Brandon Lee melambaikan tangannya, dan tiga keluarga Lee yang tersisa, dengan ekspresi pahit dan enggan, mengangkat Erikin dan mengiring mereka ke perahu roh. Dalam waktu yang begitu singkat, mereka bertiga diliputi oleh energi kematian di tubuh mereka, dan seluruh tubuh mereka gemetar, seolah-olah mereka telah berada di dalam gudang es selama 3 hari 3 malam. Jika mereka memiliki lebih banyak kontak, mereka harus sakit parah selanjutnya. Selanjutnya, Kak Cindy Ni membawa Johan Ni, yang masih berjongkok di tanah berbicara omong kosong, ke perahu roh. Perahu roh mulai perlahan, tetapi Brandon Lee dan keempatnya tidak berani naik ke perahu, tetapi terbang, benar-benar seperti 4 penjaga. Melihat Johan Ni duduk di perahu,
Masih terlihat gila, Brandon Lee memutar matanya. Sindini, kakakmu sudah gila selama ratusan tahun dan tidak bisa disembuhkan. Bersambung.